Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman BUMDesa dan BUMDes bersama. Di video kali ini saya mencoba akan memberikan panduan cara menyusun laporan keuangan BUMDesa dengan standar akuntansi melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa melalui Kepmen Desa 136 tahun 2022. Nah, sebelum ke bagaimana cara mengenterinya, saya akan mencoba memberikan panduan mulai dari menyusun bagan akun atau COA ya, chart of account yang dibutuhkan sesuai dengan usaha BUMDesa yang dikelola masing-masing oleh teman-teman di BUMDes ya, atau di BUMDes bersama. Nah, langsung saja untuk bagan akun mungkin saya perlu sampaikan dulu pengertian sesuai yang tersedia ya, dibacakan untuk pengertiannya sendiri teman-teman ya. Untuk COA atau bagan akun atau chart of account ini suatu daftar yang berisi susunan kode dan nama akun yang digunakan oleh BUMDesa maupun BUMDesa bersama dalam rangka mencatat transaksi yang merupakan item-item laporan keuangan yang nantinya digunakan dalam rangka menyajikan laporan keuangan. Ibarat kata kalau simpelnya ya, kita itu sudah punya aplikasi namun masih kosong ya, maksudnya belum ada ruang-ruang. Kalau diibaratkan rumah, kalau saya ya, aplikasi itu rumah kosong. Nah, chart of account ini atau bagan akun ini adalah ruang-ruang untuk menempatkan atau menyimpan yang tepat nantinya sesuai dengan ruangannya, ruangan yang peruntukannya kalau diibaratkan bangunan gitu, bangunan kosong. Nah, sekarang kita akan menyiapkan billing-billing atau ruang-ruang atau kotak-kotak begitu ya. Nah, ini dengan chart of account ini. Nah, ini gunanya nanti atau tujuannya ini untuk menyeragamkan pencatatan atas suatu transaksi, memudahkan dan mempercepat proses pembukuan, kemudian memudahkan dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian juga memudahkan nanti dan mempercepat dalam penggabungan laporan atau laporan konsolidasi BUMDesa dan BUMDesa bersama bagi yang sudah memiliki unitnya lebih dari satu jenis usaha yang terpisah membuatnya begitu ya teman-teman. Nah, untuk menggabungkannya ini dipermudah. Nah, prinsip dasar penyusunannya, nah ini kemudahan untuk mengingat sehingga memperkecil kesalahan ya dalam penjurnalan, kelengkapan semua akun yang mewakili transaksi yang ada dalam BUMDes bersama, kemungkinan pengembangan di masa mendatang seiring dengan perkembangan bisnis BUMDes maupun BUMDes bersama. Nah, diperkenalkan dulu sistematika pengkodean yang sudah tersedia di aplikasi itu terdiri dari 4 digit ya teman-teman. Ada digit pertamanya itu 1 angka menunjukkan kode golongan, kemudian kode yang kedua, digit kedua 1 angka lagi yaitu menunjukkan kode bidang, kemudian ada yang 2 angka ini menunjukkan kode kelompok, dan 2 angka berikutnya kode objek. Jadi ada 4 digit, namun ada 2 digit 1 dan 2, ada 2 digit 2 dan 4. Nah, ini di aplikasi ini kode golongan akunnya terdiri dari 7. Yang ke-1 itu untuk aset, kemudian yang keduanya untuk kewajiban atau utang, kemudian yang ketiganya untuk ekuitas atau modal, kemudian untuk yang 4-nya ini pendapatan usaha, kemudian yang kelima harga pokok produksi dan penjualan, kemudian yang keenam golongan akunnya adalah golongan beban-beban usaha, dan untuk kode golongan akun itu baik untuk pendapatannya maupun untuk beban-beban lain. Dan tahu pendapatan lain dan beban lain ini memakai kode golongan 7. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya dan akan kita lihat di daftar akun ya. Golongan aset, nah ini contoh ya. Kode akunnya tadi 4 digit, 1, 2, 3, 4. Nah, ini golongan aset. Bidangnya aset lancar. Aset lancar itu ada kelompok kas, dan kelompok kas itu terdiri ada kas tunai di tangan maksudnya ya, kas di bank BSI atau di rekening,
ada beberapa rekening, ini contoh, misalkan lebih dari satu. Nah, ini baik kas tunai maupun di bank itu masuk dalam objek atau kelompok kas. Ya, baik BSI, Mandiri, BRI, BJB, kalau di kita ya, nah ini masuknya ke kelompok kas. Begitu, kas dan masuk kas lancar dan aset. Oke, kita contohkan ya, kita masuk di chart of account. Nah, teman-teman kan sudah punya nih yang ini. Ini disiapkan oleh pembuat program untuk bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan akun-akun di jenis usaha yang mungkin dikelola oleh teman-teman BUMDes maupun BUMDes bersama. Nah, saya akan mencontohkan sekarang yang dibutuhkan saja di BUMDes bersama contohnya ya. Di BUMDes bersama dan saya memiliki data kan cuma sedikit ya. Kas itu hanya kas dan bank saja. Dan kas ini kalau menurut saya kalau sudah memakai sistem double entry nggak usah banyak-banyak, satu aja kas itu, kas tunai itu ya. Nah, ini akunnya cuma satu kas, duanya piutang, tiganya ini biaya dibayar di muka karena sudah habis, ya tidak usah di entry lagi karena ini sudah nol. Nah, kemudian ini inventaris yang dimaksud mungkin ini aktiva tetap untuk peralatan dan mesin. Ya, mungkin ini juga untuk nama akunnya disesuaikan dengan standar ya. Aktiva tetap di sini maksudnya ini tanah ya. Tanah dan inventaris itu sama-sama aktiva tetap. Harusnya aktiva tetap terdiri dari ada gedung, peralatan dan mesin, ada kendaraan, ada tanah. Itu ya, teman-teman. Oke, kita buat cuman sedikit kan tuh. Cuman sedikit akunnya. Cuman satu kas, dua piutang, tiga aktiva tetap. Kemudian yang keempatnya ada utang. Utang nih, ada utang. Ini utang pun bukan meminjam terhadap pihak ketiga ini ya, tapi kewajiban-kewajiban berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang harus dikeluarkan setelah musyawarah pertanggungjawaban atau musyawarah antar desa pertanggungjawaban. Ini kan semuanya hasil dari laba tahun sebelumnya. Nah, atau laba surplus tahun berjalan tahun kemarin. Untuk tahun sekarang ini kan nol karena sudah didistribusi sesuai DRT untuk kelembagaan, untuk dana sosial, untuk bonus-bonus, untuk pendapatan asli desa, kemudian penambahan modal di sini. Begitu, nah ini menunggu dulu persetujuan dalam MAD. Nanti baru dikeluarkan. Jadi pengeluarannya sudah lagi tidak mengambil dari laba berjalan, gitu ya. Tapi karena sudah memisahkan untuk bonus-bonus, untuk dan lain-lainnya ini di sisi utang. Utang di sini tadi bukan meminjam dari pihak ketiga, tapi hak pihak lain dari hasil usaha. Katakanlah kalau di koperasi itu SHU yang belum dibayarkan atau pajak yang belum dibayarkan gitu dari laba bersih tahun sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung membuat akun-akun dan kode akun sesuai standar di kode akun daftar kode akun dari kementerian. Oke, seperti ini ya. Jadi kodenya mengikuti ini mungkin untuk nama akunnya kita sesuaikan sesuai dengan versi kita nggak apa-apa. Seperti kayak ini, kas tunai Bumdesma misalkan. Ini contoh saja karena nah, banknya juga cuma satu tadi, Bank BRI ya. Coba saya lihat. Banknya bank perguliran istilahnya ya. Pas di Bank BRI perguliran gini aja. Nah, kalau yang lainnya kalau nggak perlu misalkan ya dibuang atau di delete jadi nggak dipakai. Bisa seperti itu. Di sini kita untuk menyesuaikan nama akun yang ada atau yang kita kelola gitu. Kalau nah ini kita sesuaikan juga karena
Nah, ini. Jadi istilah pinjamannya kita ngikuti ya. Kalau di sini kan pinjaman istilahnya. Ya. Pinjaman SPP maksudnya kan piutang ini. Piutang atau tagihan di luar. Piutang SPP. Karena yang lainnya nggak ada. Atau saya blok merah aja ya. Saya blok merah aja lah yang nggak dipakai supaya simple atau blok kuning. Untuk yang pegawai misalkan saya siapkan. Kalau ada nanti produk itu. Ini tanggung ya udah dihapus lah ini untuk bank. Oke, nah kayak gitu. Jadi sedikit aja ya biar nggak terlalu banyak memilih. Memilih kan teman-teman tidak semuanya paham ya persediaan karena ini sebelum jam jadi nggak ada kita perlengkapan oke. Nah ini yang di kuning itu yang kita nggak pakai. Kita setting dulu, saya pause ya. Nanti saya lanjutkan setelah selesai semua oke. Karena nah oke teman-teman ini sudah saya tandai yang tidak akan dipakainya ya kode dan nama akun ini. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, ini untuk identitas mudah ya, tinggal diisi. Namun awal tahun buku dan akhir tahun buku pengetikan untuk di sini tidak diketik 01 Januari ya, tapi kayak ini nih. 01 garing 1 garing 2024 penulisannya ya. Contohnya seperti ini. Kemudian, nah ini coaannya karena kita mau ganti sesuai yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini kita hapus ya. Hapusnya hanya sampai saldo normal aja. Ini biar nggak terlalu lama nanti milihnya teman-teman ya. Oke. Oke, kita hapus semua ya. Nah, ini semuanya dihapus. Itu ada 300 sekian lah. Ini tadi sudah saya hapus sebagian. Oke. Untuk mengisinya. Ini kan kolomnya kode dan nama akun. Ini saldo normal jangan sampai nggak ke bawah ya. Ini untuk menentukan mana yang nanti menjadi laporan neraca dan laba rugi. Nah, dari sini kita kopinya tidak dari nama akun, tapi dari kode dan nama akun. Nah, dari sini. Ini saya akan memakai dua. Hanya kas tunai Bumdesma dan kas di Bank BRI Perguliran. Hanya dua akun. Ini kan rumus nih teman-teman ya. Nah, ini kita copy. Untuk pastenya bukan paste biasa ya, jadi pastenya paste spesial. Nah, kayak gini. Kayak gitu teman-teman ya, tinggal mindah-mindahin sampai habis semua yang sudah kita tandai atau yang tidak ditandainya dengan mengcopy dari kode dan nama akun. Oke, jadi kita tidak lagi menyeting seperti teori tadi karena sudah ada form atau format ini ya. Tinggal menyesuaikan dengan tidak mengganti kode akun. Boleh ini di rename, kemudian hanya di copy atau yang dibutuhkannya aja. Kalau mau menambah juga jangan sampai salah ke golongan mana begitu ya teman-teman. Misalkan ada yang belum nih mau ngentri pendapatan, lihat dulu golongannya tadi sesuai dengan penjelasan ya. Apakah golongannya golongan biaya kah? Di sini kan sudah lengkap ke bawah tuh ya. Ada aset, ada kewajiban dan lain-lain ya. Nah itu jangan sampai salahnya. Oke, supaya tidak lama saya jeda dulu di sini. Nanti setelah selesai di copy-copykan ke aplikasi ini baru kita mulai. Nah, oke teman-teman kita sudah mengkopikan kode dan nama akun yang dibutuhkan untuk usaha simpan pinjam atau perguliran dana bergulir XPNP Mandiri ya. Dari pedoman memilih dan ada beberapa yang di rename saja begitu teman-teman. Oke. Kita lanjutkan di video berikutnya bagaimana kita mengentry saldo awal. Nah ini ya perlakuan akuntansi berikutnya setelah kita punya aplikasi dan ada ruangan-ruangannya. Kalau dikatakanlah gedung atau rumah, kita nanti lanjutkan
bagaimana pencatatan penjurnalan saldo awal, transaksi berkaitan dengan pendapatan dan penerimaan uang, berkaitan dengan pembelian dan pengeluaran uang, harga pokok menjual kalau yang perdagangan, dan jurnal-jurnal penyesuaian. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Dan silakan teman-teman untuk mencoba bagaimana menyusun COA atau chart of account atau daftar akun sesuai dengan jenis usaha teman-teman semuanya. Oke, dan untuk aplikasi dan daftar akunnya bisa diunduh di link deskripsi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.